Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2020. Kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Surgawi. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Kita diingatkan bahwa profesi kita adalah misi kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya selalu menghayati dan mengamalkan profesi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bukannya hanya untuk mengajarkannya, tetapi tidak menjalankannya. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu menjadi panutan yang baik bagi sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah profesi kita adalah misi kita. Injil hari ini sungguh menantang kita semua, terutama bagi kita-kita yang mempunyai profesi khusus dalam masyarakat. Saya yakin di antara kita ada yang menyaksikan ada orang yang memanfaatkan kedudukannya demi mendapat berbagai kemudahan atau fasilitas. Mereka diistimewakan di jalan raya dengan dikawali polisi. Rumah dijaga selama 24 jam dan disediakan beberapa fasilitas yang bertaraf kelas eksekutif.
Di tengah mentalitas seperti ini, banyak orang tersentak jika ada presiden atau pejabat yang tampil sangat sederhana, tidak mau dikawali, dan mau memilih diperlakukan biasa-biasa saja. Sewaktu bekerja di Papua New Guinea, saya menyaksikan mantan Perdana Menteri Papua New Guinea, Bapak Michael Thomas Somare. Saya bertemu beliau di dalam supermarket sambil memegang keranjang dan mengambil barang-barang yang dibutuhkannya. Saya memegang tangannya dan memperkenalkan diri. Selagi kami ngobrol, datanglah istrinya. Bapak Perdana Menteri memperkenalkan saya kepada istrinya. Dia begitu sederhana dan rendah hati. Jabatannya sebagai Perdana Menteri dilihatnya sebagai pelayan. Itulah yang kita sebut profesimu adalah misimu. Dia dipilih menjadi Perdana Menteri untuk melayani masyarakat. Dan itulah yang dibuatnya. Tipe kepemimpinan seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebagai pemimpin, dia turun mendekati masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat. Mental seperti inilah yang diajarkan Kristus, yaitu menjadi pemimpin yang bermentalitas seorang pelayan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengeritik para pemimpin agama karena sikap dan gaya hidup mereka yang menekankan status. Mereka mengajarkan banyak hal tetapi tidak melakukannya. Mereka lebih banyak memberi beban daripada membantu orang terlepas dari beban-beban yang dijerat. Mereka lebih suka dihormati dan diberi tempat terdepan dalam rumah-rumah ibadat atau di waktu pesta. Sebagai pastor dan pembina calon imam dan bruder, saya juga harus melihat diri dan bertanya, apakah ajaran Kristus sudah menjadi bagian dari hidup saya? Apakah profesiku adalah misiku? Apakah profesi ini kujalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Injil? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setiap kita sudah dipanggil untuk menjalankan tugas sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Panggilannya adalah misi kita. Mari kita jalankan dan amalkan panggilan kita dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadilah pelayan Kristus yang rendah hati dan penuh tanggung jawab. Pandanglah Bunda Maria, Ratu Surgawi. Dia adalah Bunda Tuhan, Bunda Yesus. Sebagai Bunda Tuhan dan hamba Allah, Ratu Surgawi selalu memberi teladan yang sangat baik kepada kita akan relasinya dengan Tuhan dan sesama. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menuntun kita dengan baik, agar kita selalu menjadi panutan yang baik untuk sesama kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.